Ibu dan Bapak Guru, kita akan bersama-sama belajar membuat tujuan satuan pendidikan yang smart. Sebelumnya, kita ulas kembali yuk mengapa tujuan satuan pendidikan perlu disusun dengan baik. Kita tahu bahwa tujuan merupakan gambaran hasil yang akan dicapai oleh satuan pendidikan dalam kurun waktu tertentu dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan yang dirumuskan dengan baik berkaitan erat dengan ketercapaian hasil yang optimal. Tentu kita berpegang pada prinsip bahwa tujuan yang dirumuskan selalu berpusat kepada peserta didik. Kita sudah belajar ada 3 kriteria atau ciri tujuan yang baik, yaitu 1. Serasi dan mendeskripsikan visi dan nilai-nilai di satuan pendidikannya. 2. Fokus pada hasil yang diinginkan pada peserta didik. 3. Mendukung profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini, kita akan pelajari bersama kriteria atau ciri yang keempat, yaitu tujuan yang dirumuskan secara sistematis. Pada video ini, kita akan belajar dengan menggunakan pendekatan konsep SMART. Sebenarnya, ada konsep lain yang bisa dipakai untuk merumuskan tujuan secara sistematis. Tapi kali ini, kita belajar konsep SMART dulu ya, Ibu Bapak. Sebagai salah satu pendekatan, konsep SMART dapat diterapkan pada semua jenjang, termasuk untuk membuat tujuan program keahlian di SMK. SMART itu kependekan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Secara singkat, penjelasannya seperti ini. Spesifik artinya sederhana, jelas, dan menjadi ciri khas satuan pendidikan. Measurable artinya memiliki ukuran atau kriteria ketercapaian yang jelas. Achievable artinya masuk akal untuk diterapkan dan dapat tercapai dengan melibatkan semua warga satuan pendidikan dan melibatkan sudut pandang pihak eksternal. Relevant artinya sesuai dengan misi sekolah, berpihak pada murid, memberikan pengalaman bermakna pada murid, dan meningkatkan kompetensi murid. Time-bound artinya ada alokasi waktu yang fleksibel sesuai kebutuhan dan melibatkan semua pendidik dalam menetapkan lini masa program. Lantas, bagaimana cara menerapkan konsep SMART dalam merumuskan tujuan? Pertama-tama tentu kita merujuk pada visi dan misi satuan pendidikan. Dalam video yang lain, kita telah belajar menyusun visi dan misi satuan pendidikan. Misalnya, visi satuan pendidikannya adalah cerdas dan berkarakter mulia berlandaskan profil pelajar Pancasila. Salah satu misinya adalah menumbuhkan karakter mandiri dalam pembelajaran kontekstual. Setelah itu, amati karakteristik dan keunikan satuan pendidikannya. Misalnya, satuan pendidikannya berlokasi di daerah pantai yang dapat menjadi nilai tambah bagi pengalaman belajar peserta didik. Nah, sekarang kita terapkan konsep SMART tadi ya. Pertama, spesifik. Secara spesifik, sebutkan bahwa kita hendak menyelenggarakan program unggulan yang menyasar pada pengembangan kemandirian peserta didik dan berhubungan dengan lingkungan pantai yang merupakan ciri khas lingkungan satuan pendidikan. Lantas, measurable. Pastikan bahwa tujuan tersebut dapat diukur dengan jelas, misalnya melalui terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan pantai. Berikutnya, achievable. Cek ulang apakah program ini dapat digarap oleh peserta didik bersama pendidik, orang tua, bahkan dengan warga setempat, misalnya para nelayan. Kemudian, relevant. Sesuaikan tujuan dengan misi satuan pendidikan. Dan untuk memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik, misalnya kampanye kebersihan pantai. Dan terakhir, time-bound. Karena kegiatan di satuan pendidikan itu banyak, pastikan para pendidik turut merancang dan menyepakati bahwa program ini akan dilakukan selama 1 semester dan akan dilakukan evaluasi. Dengan demikian, kita bisa rumuskan tujuan yang SMART. Misalnya, melaksanakan kampanye kebersihan pantai pada semester 3 dan 4 melalui kemitraan peserta didik dan lingkungan sekitar. Untuk memperjelas pemahaman kita bersama, mari kita lakukan studi kasus. Misalnya, SD Melati berada di wilayah Desa Perajin Ukiran Kayu.
SD ini menetapkan tujuan peningkatan prestasi akademis dan non-akademis di tingkat gugus dan kecamatan. Coba kita analisis dengan konsep SMART ya. Spesifik. Menurut Ibu Bapak, apakah tujuan tersebut sudah sederhana dan spesifik? Mungkin lebih spesifik jika disebutkan lebih khusus apa yang dimaksud dengan prestasi akademis dan non-akademis itu ya. Misalnya, memperkaya prestasi non-akademik peserta didik dengan melibatkan bengkel ukiran di sekitar sekolah. Measurable, dengan apa capaian prestasi akademis dan non-akademis diukur? Apakah dengan tes atau portofolio atau pameran misalnya? Achievable, cek kembali apakah tujuan tersebut dapat dicapai peserta didik? Apa peran guru, orang tua, dan warga sekitar? Apakah para perajin ukir dilibatkan dalam pembelajaran, misalnya sebagai narasumber? Relevant, sesuaikan tujuan dengan misi sekolah. Misalnya memupuk minat peserta didik terhadap kearifan lokal. Time bound, sekarang pastikan bahwa para pendidik juga terlibat menetapkan jangka waktu yang sesuai dengan karakteristik dan minat peserta didik serta kondisi satuan pendidikan. Misalnya, pada tahap awal, program dilakukan selama 3 bulan, kemudian dievaluasi. Setelah melakukan analisis, mari kita bandingkan tujuan sebelum dan sesudah menggunakan metode SMART. Bagaimana? Semoga penjelasan tadi membantu Ibu Bapak merumuskan tujuan satuan pendidikan. Selamat berlatih menentukan tujuan yang SMART dan mengimplementasikannya di satuan pendidikan masing-masing. Salam dan bahagia!